Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Erlena Gersela. Saya Angel. Saya Zahara. Saya Rifki. Saya Fiani. Saya Sri Cahya. Di sini kami akan menjelaskan tentang emfisema dan pneumonia. Mari simak. Kita akan menjelaskan pengertian emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronik atau disebut PPOK. Ketika mengalami emfisema, dinding kantung udara atau disebut alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan obstruksi atau penyumbatan dan menyebab udara di dalam paru-paru. Faktor resiko emfisema. Selain asap rokok, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko emfisema, yaitu polusi udara yang memberikan efek mirip seperti asap rokok pada paru-paru. Kekurangan zat alfa 1 antitoksin protein yang berfungsi melindungi struktur elastis pada paru-paru. Usia jaringan paru-paru pada orang-orang lansia akan lebih rentan rusak sehingga bisa menyebabkan emfisema. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi emfisema. Ketika emfisema menjadi parah atau tidak terobati dengan benar, komplikasi serius dapat terjadi seperti pneumonia yang dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Banyak infeksi saluran pernapasan, cor pulmonale yang merupakan kegagalan sisi kanan jantung. Pneumontrax, yaitu ketika udara terkumpul di antara paru-paru dan rongga dada yang dapat menyebabkan kompleks paru-paru. Asidosis respiratorik, yaitu ketika paru-paru tidak dapat memperoleh cukup oksigen yang menyebabkan koma. Hipoksema, yaitu ketika paru-paru tidak dapat mengoksidasi darah secara memandai. Emfisema adalah suatu kondisi paru-paru yang berkaitan dengan penyempitan saluran udara dan kerusakan jaringan paru-paru. Pengobatan emfisema bertujuan untuk mengontrol gejala, memperlambat perkembangan kondisi, serta meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa pendekatan pengobatan yang umum digunakan. Selain itu, penting untuk menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga sesuai dengan kemampuan, serta menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Namun, sebelum memulai atau mengganti program pengobatan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter agar pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi individu dapat direncanakan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab emfisema dan pencegahannya. Penyebab utama dari emfisema adalah merokok. Jadi sebenarnya emfisema adalah salah satu jenis penyakit pernapasan yang paling dapat dicegah. Merokok tidak hanya merusak jaringan paru-paru, tetapi juga mengiritasi saluran udara. Hal ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada silia yang melapis saluran bronkial. Di samping itu, bisa juga menyebabkan saluran udara bengkak, produksi lendir, dan kesulitan membersihkan saluran udara. Semua perubahan ini dapat menyebabkan sesak napas. Untuk pencegahannya, karena emfisema terutama disebabkan oleh merokok tembakau, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan menahan diri dari merokok. Penting juga untuk menjauhi bahan kimia dan asap berbahaya seperti polusi berat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pneumonia. Pneumonia adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun pus atau dahak purulen. Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, hingga kesulitan bernapas. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Penyebab utama dari gangguan inflamasi ini adalah infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Pneumonia lebih dikenal sebagai paru-paru basah di Indonesia. Penyakit ini bukan hanya dapat menimpa orang dewasa, melainkan juga bisa terjadi pada anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Baik
pneumonia virus dan bakteri adalah penyakit yang menular. Berarti seseorang yang mengidapnya dapat menyebarkan ke orang lain melalui menghirup tetesan udara dari bersin atau batuk. Maka dari itu, pengidap gangguan ini perlu menghindari cairan keluar dari mulutnya dengan menggunakan masker. Penyebab pneumonia. Penyebab dari pneumonia beragam, tetapi berdasarkan organisme dan tempat penyebaran pneumonia dibedakan menjadi dua, yaitu pneumonia komunitas yang penyebarannya terjadi di lingkungan umum dan pneumonia yang ditularkan di rumah sakit. Sebagai berikut beberapa kategori penyebaran pneumonia. 1. Pneumonia yang didapat di lingkungan umum. Organisme yang menjadi penyebaran pneumonia ditularkan di lingkungan umum. Berbeda dengan rumah sakit, umumnya organisme yang mengakibatkan pneumonia yang ditularkan pada rumah sakit lebih sulit diobati. Contoh organisme yang menyebabkan pneumonia yang ditularkan di tempat umum antara lain bakteri paling sering adalah Streptococcus pneumonia, organisme yang menyerupai bakteri. Mycoplasma pneumonia jamur, biasanya jamur akan menyerang orang dengan gangguan sistem imun. Virus. Nah, dan di sini ada faktor resiko pneumonia. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi beberapa orang lebih rentan untuk terkena pneumonia ini. Seperti anak-anak usia 2 tahun dan di bawah 2 tahun, dan juga ada orang dewasa di atas usia 65 tahun. Ini juga dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama, dirawat di ruang ICU dan menggunakan ventilator atau alat bantu napas. Ini memiliki penyakit paru kronik atau penyakit jantung. Orang yang memiliki imunitas tubuh rendah biasanya seperti pengidap HIV atau orang yang mengonsumsi obat yang mensupresi sistem imun dan sedang berada di rangkaian pengobatan kemoterapi. Dan ada juga gejala pneumonia indikasi dan juga gejala ringan pneumonia, umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Gejala tersebut memiliki durasi yang lebih lama bila dibandingkan flu biasa. Jika dibiarkan dan tidak diberikan penanganan, gejala yang berada dapat muncul seperti nyeri dada pada saat bernapas atau batuk-batuk berdahak, mudah lelah, demam dan menggigil, mual muntah, sesak napas, gangguan pada kesadaran, atau terutama pada pengidap yang berusia kurang lebih dari 65 tahun. Pada pengidap yang berusia kurang lebih dari 65 tahun dan punya gangguan sistem imun umumnya mengalami hipotermia.